Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan uji validitas menggunakan pendekatan CFA model second order menggunakan software Lisrel ya. Misalnya nanti saya membuat model ya. Ada model faktor atau variabel yang lebih general, misalkan matematika gitu. G ini matematika itu kan dimensinya banyak, misalnya faktor pertama ini peluang, ini aljabar, ini trigonometri gitu ya. Nah, untuk dimensi yang pertama ini diukur hanya 3 item. Yang peluang, aljabar 3 item juga. Yang trigonometri 2 item. Nanti saya pakai pendekatan metode yang kedua, yaitu dengan cara meminjam skala ukuran dari item. Untuk faktor pertama saya pinjam item pertama, faktor yang kedua saya pinjam skala ukuran dari item yang keempat, sedangkan faktor yang ketiga saya meminjam skala ukuran dari dari item ke 7 ya. Nah, kita langsung saja ke software Lisrelnya. File yang saya punya itu adalah file extension CSV ya, sehingga import datanya file CSV nanti. Import data, kemudian datanya itu saya simpan di ini second. File of tipenya itu cari yang CSV. Nah, ini dia datanya second ya, kasih nama misalnya second ya. Save. Ada 8 item. Nah, ini dia 8 item ini. Kita cari matrik korelasi, statistik, output option, momen matriknya ganti correlation, checklist. Kita kasih nama second dot for ya, klik OK. Nama ini harus sama ya nanti di sintak. Kalau kita scroll di bawah ini nanti akan muncul nilai matrik. Ini dia matrik 8 item, berarti matrik yang berukuran 8 kali 8 ya. Udah, ini dikeluarin. Kita buka halaman sintaknya, file new syntax only. Nah, tinggal kita tuliskan sintaknya. Baris yang pertama judulnya model second order gitu. Atau uji CFA model second order. DA datanya, NI nya sebanyak 8, NO nya itu sebanyak 308, sebanyak 308 amatan. Matriknya dalam bentuk PM ya. LA labelnya simple aja, X1, X2 sampai X8 ya. Filenya tadi matrik polikorid simetri. Filenya tadi saya kasih nama second.org. Nah, baru modelnya. Model. Kemudian karena level 2 ya, second order, berarti dia bukan NX tapi NY sebanyak 8 ya. Baru faktornya, faktor level pertamanya ada 3, berarti faktor level pertama itu NE eta yang disebut eta ada 3. Faktor level kedua kan 2, kemampuan matematika cuma 1, berarti NK psi-nya cuma 1 ya. Kemudian di faktor level kedua itu ada parameter psi ya. Psi-nya itu nanti standardized ya, standardized. Kemudian di faktor kedua itu ada parameter pi-nya pindah ya. Ini standardized juga. Kemudian di faktor kedua itu ada parameter gamma ya. Gamma
residual di level kedua itu namanya bukan theta delta tapi theta epsilon TE simetri. Udah ya, baru FR LY ya, berarti item ke-1 mengukur faktor pertama, item kedua mengukur faktor pertama juga, item ketiga mengukur faktor yang pertama. FR LY item keempat mengukur faktor yang kedua, item kelima mengukur faktor kedua, item ke-6 mengukur faktor yang kedua. Kemudian item ke-7 dia mengukur faktor ketiga, item ke-8 mengukur faktor yang ketiga, gitu ya. Nah, karena kita pakai peminjaman dari item ke-1, 4 dan 7 gitu ya, maka nanti kalau peminjaman sintaknya VA 1, nilainya kita tetapkan 1. Untuk faktor pertama saat pinjam di item pertama, nah ini kita hapus, taruhkan ke sini. Untuk faktor kedua saya pinjam di item keempat, ya kan. Nah, saya letakkan ke sini. Untuk faktor yang ketiga saya pinjam item ke-7. Nah, udah, tinggal kita kasih namanya. Untuk faktor level kedua itu saya kasih J misalnya. Kalau faktor pertama itu LE ya, F1 dan F2. Udah PD OU MI, modifikasi kalau misalkan modelnya belum fit ya. Udah, kita simpan, kita running ya, run list rel. Kita kasih nama sintak second order ya, save. Oke, ada yang salah, kita cek kesalahannya di mana. Psi is not positive to fit. Psi-nya coba kita ganti identitas. Tetap nggak mau. Satu kalau FR. Oh, sorry. Sudah benar. Psi-nya ST. Nah ini nih, label ini kan ada 3 faktor. Ada 3 faktor ya. Ini cuma apa kita bismillah. Nah ini kan, ini dia p-value k-square nya belum fit ya, RME nya juga belum fit. Cuma ini anak panahnya masih ada yang salah ini. Coba nanti kita cek ya. Kita cek, harusnya tidak sesuai dengan model yang kita harapkan. Mana ya? Oh, bukan 6, sorry, ini 8 ya. Item 8 itu mengukur faktor yang ketiga. Nah ini baru sesuai ya. RMS 0,09 belum fit, kita modifikasi. Nah ini TE 5 dan 3. Kita tinggal tambahkan di sini FR TE 5 dan 3. Kita running lagi. Oke, dikit lagi, modifikasi lagi. TE 7 dan 5. TE 7 dan 5. Kita running lagi. Berapa? 0,5. Nah, ini ya sudah fit lah ya. Tapi kalau mau aman lebih di bawah 0,05 juga boleh ya. 7 dan 4. Nah ini modelnya sudah fit ya, tinggal nanti kita cek
Nah, untuk yang peminjaman itu nanti otomatis sudah valid dia ya, karena perfect banget nih, faktor loadingnya 1. Nah, kalau di cek di T values-nya, kalau di list rel itu tidak ditampakkan nilainya ini 999, itu lebih besar dari 1,9 ya. Berarti ini itemnya valid semua, sudah lebih besar dari 1,9. Untuk yang parameter gamanya juga nilai P-nya sudah valid juga, mengukur faktor yang nanti umum yang namanya kemampuan matematika. Itu demonstrasi uji CFA model second order ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.